Halo, assalamualaikum. Untuk peternak sukses dimanapun berada, khususnya di wilayah Indonesia tercinta ini, kembali lagi di channel kami di dunia kenari ya teman-teman, untuk ternak burung kenari. Jadi kemarin sudah kita bagikan video yang pertama kemarin terkait proses penjodohan kenari dan memilih indukan. Itu teman-teman kemarin ada yang tanya biayanya berapa. Nah, jadi ini kenarinya aku beli dulu, yang betina itu 100 ya teman-teman. Terus yang jantan ini aku belinya 150, kalau enggak 125, lupa saya. Jadi kandangnya ini bekas dulu. Kalau sekarang mungkin 180 sudah dapat. Terus tempat pakannya dan lain-lainnya, mungkin untuk pemula yang mau ternak kenari 300 mungkin sudah bisa ya teman-teman. Syaratnya yaitu cari indukan yang siap, yang sudah umur minimal 7 bulan lah ya. Jadi 7 bulan 8 bulan itu kemungkinan sudah bisa ya teman-teman. Terus ini kita videokan lagi perkembangannya. Kemarin juga kita video yang kedua terkait bagaimana cara agar kenari tidak bertelur di tempat pakan ya teman-teman. Jadi kita videokan lagi. Kemarin sudah tutorialnya sudah kita ulas banyak ya di video sebelumnya ya. Jadi kemarin kan kita kasih tempat pakan yang agak kecil, yang bulat itu ternyata masih dia angkremnya di situ teman-teman. Akhirnya saya belikan lagi di tempat pakan ini ya, di tempat pakan burung itu kita belikan tempat pakan yang seperti ini teman-teman ya, yang kecil sekali. Tapi jangan dikasih satu ya, kasih dua teman-teman. Kenapa? Kalau satu itu buat sehari, setengah hari aja udah habis makannya ya, karena burung ini kan dua. Terus lagi itu tempat pakannya, tempat dia bertelur itu saya ganti teman-teman. Saya ganti yang plastik, jadi lebih ini lebih praktis ya. Ini videonya lah, ini lebih praktis dan lebih nyaman dia di situ. Karena kemarin itu tempat pakannya itu tempat pakan dari burung perkutut ya, jadi agak besar memang teman-teman ya. Sudah saya ganti itu, dan alhamdulillah untuk perkembangannya sekarang burungnya sudah bertelur. Ini bertelur satu ini teman-teman ya, bertelur satu, itu telurnya ya. Alhamdulillah, ini mungkin teman-teman kelihatan ya, itu sudah bertelur satu teman-teman, kelihatan ya. Nah ini, tapi ini nanti telur pertama ini biasanya itu kan ini teman-teman, biasanya itu tembean ya. Tembean itu maksudnya apa? Telur yang pertama kali ketika betina bertelur, jadi kemungkinan itu telurnya itu infertil ya, telurnya itu nanti kosong. Jadi tetap saya biarkan nanti satu minggu saya cek, saya ambil telurnya kenarinya itu, terus saya ini saya center,
Kalau nggak ada embrionya atau nggak ada merah-merahnya itu nanti kita buang ya teman-teman. Terus lagi ini nanti telur dari telur pertama ini kita tunggu. Ini telurnya kemarin kita tunggu 3 hari. Biasanya itu lebih dari 1 hari. Misalnya hari Senin bertelur, hari Rebo itu bertelur lagi teman-teman. Biasanya seperti itu. Biasanya hari Selasa bisa bertelur juga. Saya pernah ngalami juga. Tapi kebanyakan itu alat 1 hari teman-teman. Jadi nanti hari Rebo kalau ada telurnya, nah itu kita biarkan dulu. Kita tunggu 1 minggu lagi, nanti kita senter. Kalau tidak ada embrionya atau infertil, tidak ada pembuahan di situ, jadi itu kita buang tidak apa-apa teman-teman. Terus jantannya kita ambil dulu, kita pisah dulu, kita jemur, kita mandiin, kita jemur. Setelah nanti dia gacor lagi, baru kita masukkan lagi. Nanti betinanya manggil-manggil lagi, kita masukkan, udah kawin lagi teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kita biarkan dulu 1 minggu lagi atau besok. Hari ini telurnya hari mana? Hari kalau nggak Sabtu Minggu ya teman-teman. Itu nanti Senin ini sore apa Selasa ini kemungkinan betinanya telur lagi. Kalau enggak apa-apa teman-teman. Nanti kita meskipun sekarang langsung kita pegang betinanya enggak apa-apa. Kalau teman-teman biasanya ngecek ya, dilihat di itunya tempat telurnya ada ndak dipegang gitu. Kalau ndak ada ndak apa-apa. Jadi ini kebetulan betina saya ini tembean teman-teman, baru pertama kali bertelur. Jantannya juga, jadi jantannya itu minus, kakinya putus itu belinya itu, tapi kawin masih bisa teman-teman. Jadi seperti itu ketika teman-teman proses kenari bertelur ya. Nggak perlu teman-teman dilihat terus tiap hari, itu hindari ya. Agar apa? Agar dia tidak stres. Terus lagi teman-teman, kapan misalnya ketika dia sudah bertelur berapa, misalnya dipisah jantannya. Jadi kalau dia sudah bertelur 2, itu dipisah enggak apa-apa teman-teman. Itu dipisah enggak apa-apa. Jantannya jangan didekatkan teman-teman, jangan sampai terlihat betinanya. Ada juga yang pengalaman saya dulu tak lihatkan juga enggak apa-apa. Cuman ya itu masalahnya, betinanya ini enggak mau angkrem tenang teman-teman. Setiap ada jantannya bunyi dia keluar. Jadi yang paling bagus ambil aja jantannya, jangan sampai terlihat gitu aja, enggak apa-apa teman. Meskipun bunyi dia betinanya ikut keluar dari sangkarnya enggak apa-apa. Yang penting enggak terlihat teman-teman. Tapi saya juga pernah melihat pernah pengalaman, saya lihat kan ternyata ya enggak apa-apa teman-teman. Cuman lebih tenangnya, kalau saya sarankan jangan dilihatkan jantannya. Jadi kalau teman-teman punya betina lagi, dia juga sudah siap, nah jantannya ini bisa dikawinkan lagi. Kalau pas dia ketika gacor bunyi terus minta kawin, itu kawinkan lagi bisa ke betina lain ya. Maksimalnya berapa? Saya pernah nyoba itu betinanya 3-4 teman-teman. Maksudnya saya sekat-sekat ya. Jadi kandang seperti ini saya sekat-sekat. Kenarinya itu cari kenari yang udah siap betul. Kenari yang siap itu di duburnya itu kan sudah merah ya, sudah. Jadi siapkan juga tempat dia minum dan mandi teman-teman. Sebenarnya yang paling bagus ini dikasih 2 ya, 1 buat tempat minum, 1 buat mandi. Karena memang
proses penjodohan itu memang dia itu sering mandi teman-teman. Tapi dilihat lagi tergantung karakter kenarinya, itu beda-beda memang. Kalau pengalaman saya memang harus ada tempat mandi yang agak besar gini. Agar apa? Dia tidak stres. Terus yang kedua, dia menstabilkan suhu badannya teman-teman ya. Nah ini kebetulan di Surabaya ini kan mendung teman-teman ya. Jadi suhu udaranya bagus. Soalnya biasanya di Surabaya ini sangat panas teman-teman ya. Nah solusinya gimana ketika panas? Pasti dia mandi terus. Lah kalau teman-teman nggak repot, kalau teman-teman pengen burungnya kondisinya bagus, ketika habis mandi gini dibuang airnya, ganti yang baru. Kenapa? Ketika dia minum itu biar minumannya itu sehat teman-teman. Soalnya dia pasti senang mandi. Meskipun yang betina itu besok iya teman-teman. Ketika jantannya sudah diambil, betinanya itu seringkali itu mandi ya. Buat apa? Kadang buat membasahi telurnya itu teman-teman. Dia kan nalurinya betinanya ini kan tahu misalnya itu kepanasan, suhunya atau dingin. Dia itu pinter teman-teman. Jadi dia tahu telurnya untuk stabil itu di suhu berapa dia tahu teman. Cuman kalau teman-teman bingung biar tahu kondisi cuacanya gimana, suhu itu penting teman-teman ya. Itu yang pengalaman yang kita alami itu ternak murai, ternak perkutut, ternak kenari. Itu kita suhu itu penting teman-teman. Jadi kalau teman-teman bingung, beli aja termometer itu ya, pengatur suhu ruangan. Jadi itu tempelkan aja di samping sangkarnya berapa suhu di situ. 35 kah, 36 kah, 37 atau di bawah 33. Kalau bisa itu 33, 34 ya. 35 itulah paling maksimal. Kalau 36, 37 itu udah mulai panas. Apalagi kalau sampai 38, 39. Nah, itu biasanya burung nggak nyaman, teman-teman. Kalau nyaman itu di atas 33, di bawah 36 ya. Kemungkinan 35, 34 itu suhunya udah lumayan, teman-teman. Tapi kalau di bawah 32 biasanya itu lembab. Itu bahaya, biasanya penyakit, teman-teman. Karena burung dingin kurang sehat, teman-teman. Itu bisa diakali. Kalau kenari gini diakali dengan apa? Dikasih lampu, teman-teman. Ini kebetulan di belakang rumah, di outdoor ya, jadi nggak perlu kita kasih lampu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti video berikutnya kita bagikan lagi, entah itu dia telurnya ada embrionya atau tidak. Jadi kalau tidak nanti kita videokan lagi proses dia mau bertelur lagi, dan nanti insya Allah jika diizinkan nanti bisa menetas dan punya anakan ya, sesuai yang kita inginkan untuk melestarikan ya, biar jadi hobi dan biar jadi apa, cuan ya teman-teman. Ya itu dulu ya teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan, mungkin sampaikan di kolom komentar ya, kolom komentar. Mungkin siapa tahu pengalaman kami bisa kami share ya teman-teman. Mohon maaf teman-teman bila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian, karena saya belajar teman-teman. Membuat vlog ini ternyata nggak mudah. Ngomong seperti ini nih ternyata nggak mudah seperti kita nonton video-video YouTube teman-teman ya. Nggak apa-apa, itu pengalaman kami. Jadi apa yang kami pernah alami akan kami share.
itu dulu teman-teman untuk peternak sukses semua, khususnya di Kenari. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang lain tidak sama, yaitu pengalaman teman-teman, kita saling menghargai. Itu pengalaman di kami di kandang ternak minimalis ini. Tetap semangat untuk yang baru mulai atau yang bingung, bisa simak terus. Kami akan bagikan trik, tips atau solusi atau kendala yang pernah kita alami dalam berternak. Salam sukses untuk kita semua selalu teman-teman, ternak sukses dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.